Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada Tuan F dengan post-op appendicitis. Selanjutnya yaitu definisi appendicitis adalah peradangan akibat infeksi pada usus buntu atau umbi cacing. Infeksi ini bisa mengakibatkan peradangan akut, sehingga memerlukan tingkat bedah segera untuk mencegah komplikasi yang umumnya berbahaya. Appendicitis adalah suatu proses obstruksi yang disebabkan oleh benda asing atau feses, kemudian terjadi proses infeksi dan disusul oleh peradangan dari appendicitis veriformis. Jurisum Hidayat 2012. Kemudian penyebab dari appendicitis sendiri menurut Manjor 2012, penyebab utama appendicitis adalah oleh karena adanya penyumbatan pada lumen appendix yang diikuti dengan terjadinya peradangan akut, di mana sumbatan ini dapat terjadi oleh karena beberapa penyebab, yaitu yang pertama fekalit atau timbunan tinja yang keras, yang kedua hiperplasia limfoid, yang ketiga parasit, yang keempat benda asing, yang kelima adanya struktur atau tumor pada dinding appendix. Selanjutnya yaitu manifestasi klinik. Yang pertama nyeri kuadran bawah terasa dan biasanya disertai oleh demam ringan, yang kedua mual muntah, yang ketiga hilangnya nafsu makan, yang keempat nyeri tekan lokal pada titik MC Burney bila dilakukan tekanan, yang kelima nyeri tekan lepas, yang keenam bila appendicitis melingkar di belakang sekum, nyeri tekan dapat terasa di daerah lumbal, yang ketujuh yaitu nyeri pada defekasi menunjukkan ujung appendix berada dekat rektum, yang kedelapan yaitu nyeri pada saat berkemih menunjukkan bahwa appendix dekat dengan kandung kemih atau ureter. Selanjutnya yaitu patofisiologi appendicitis disebabkan oleh penyumbatan lumen appendix. Obstruksi tersebut menyebabkan mukus yang diproduksi mukosa appendix mengalami bendungan. Semakin lama mukus tersebut semakin banyak, namun elastis dinding appendix mempunyai keterbatasan sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intralumen. Tekanan tersebut akan menghambat aliran limfa yang mengakibatkan edema dan ulaserasi mukosa. Pada saat itu terjadi appendicitis akut lokal yang ditandai dengan nyeri epigastrium. Yang selanjutnya yaitu penata laksanaan. Apabila diagnosis appendicitis sudah ditegakkan, maka tindakan yang paling tepat adalah pengangkatan appendix melalui proses pembedahan. Yang pertama yaitu persiapan sebelum operasi. Dalam waktu 8-12 jam setelah timbulnya keluhan, tanda dan gejala appendicitis sering sekali masih belum jelas. Observasi ketat perlu dilakukan. Pasien diminta untuk melakukan tirah baring dan dipuasakan. Selanjutnya yaitu yang kedua operasi appendektomi. Yang ketiga perawatan sesudah operasi. Selanjutnya yaitu komplikasi yang terjadi pada appendicitis menurut Schmelzer dan Barr 2014, yaitu yang pertama performasi, yaitu massa yang terdiri dari kumpulan appendix, sekum, dan letak usus halus. Yang kedua yaitu peritonitis, infeksi pada sistem vena portal tandai dengan panas tinggi 39 derajat Celcius sampai 40, menggigil, dan ikterus merupakan penyakit yang jarang. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Yang pertama menurut Great and Neil Burley 2015. Yang kedua penunjang yang dapat dilakukan adalah ultrasonografi untuk massa appendix. Selanjutnya laparotoskopi biasanya digunakan untuk menyingkirkan kelainan. Selanjutnya ovarium sebelum dilakukan appendektomi pada wanita muda. CT scan atau helix pada pasien usia lanjut atau di mana penyebab lain masih mungkin. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan. Selanjutnya saya bacakan kasusnya. Tuan F, umur 42 tahun, datang ke IGD RS tanggal 10 Oktober 2019 pukul 7:30, memiliki keluhan utama nyeri pada perut sebelah kanan bawah yang dirasakan sejak 3 hari.
Pasien mengeluh nafsu makan berkurang, kadang mual dan muntah, serta demam. Pasien baru pertama kali dirawat di rumah sakit dan dilakukan tindakan operasi. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital sebagai berikut: tekanan darah 150/95 mm Hg, RR-nya 2 kali per menit, HR-nya 90 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius, tinggi badannya 175 cm, berat badan 48, BCS-nya 15. Hasil pemeriksaan fisik yang didapat pada abdomen, bising usus 16 kali per menit, timpani pada saat diperkusi, nyeri tekan pada titik MC Burne dan nyeri terasa sampai epigastrium, ditemukan tanda Pisces dan obturator positif. Pengkajian Alvarado, terdapat tanda-tanda nyeri saat bergerak, mual atau muntah, anoreksia, nyeri saat ditekan atau diraba, dan pasien demam. Selanjutnya, kasus post-op. Pasien tiba di recovery room pada pukul setengah 7 dengan posisi tidur terlentang atau supin, nase, oksigen 3 liter per menit, infus RL 20 TPM. Data pengkajian fokus yang diperoleh adalah keadaan umum, kelemahan tekanan darah 130/70 mm Hg, HR-nya 96 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, suhunya 35 derajat Celcius, akral teraba dingin, tampak perban dan drain termasang di daerah abdomen kuadran kanan bawah. Pasien mengatakan kedinginan dan badannya mengikil. Tuan Ed mengatakan belum bisa menggerakkan ekstremitasnya secara maksimal. Pasien menjelaskan bahwa dia masih agak sedikit pusing dan tidak mengetahui penyebabnya. Pada saat dilakukan pemeriksaan dengan instrumen Alderskol pada Tuan F diperoleh nilai 9. Selanjutnya yaitu analisa data. Pasien mengatakan P insisi sepanjang kurang lebih 8 cm, kualitasnya seperti ditusuk, regio. Selama dilakukan pembedahan, pasien masih merasakan nyeri skala 5. Waktunya terus menerus, pasien merasa berdebar-debar selama menjalani operasi. DO-nya, pasien terlihat menahan nyeri dan fokus menyempit ketika ditanya perawat. Problemnya nyeri akut, etiologi agen cedera fisik setelah pembedahan. Selanjutnya, DS, pasien mengatakan mengeluh nafsu makan berkurang, DO mual muntah. Problemnya nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, etiologi mual muntah. DS, pasien mengatakan kedinginan dan badannya menggigil, DO tanda tekanan darah 130/70, RR-nya 22, HR-nya 96 kali per menit, suhunya 35,1 derajat Celcius, akral teraba dingin. Problemnya hipotermi, etiologinya paparan lingkungan dingin atau efek pemberian obat atau anestesi. Selanjutnya yaitu DS-nya, pasien mengatakan belum bisa menggerakkan ekstremitasnya secara maksimal, DO keadaan umum lemah, tekanan darah 130/70 mm Hg, RR-nya 22 kali per menit, HR-nya 96 kali per menit. Gangguan mobilitas fisik, kemudian etiologinya penurunan kekuatan ketahanan sekunder akibat efek susunan saraf pusat dari anestesi. Selanjutnya yaitu diambil diagnosa keperawatan, ada 4 diagnosa, yaitu yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik atau setelah pembedahan. Yang kedua, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual muntah. Yang ketiga, hipotermi berhubungan dengan paparan lingkungan dingin, efek pemberian obat atau anestesi. Yang keempat, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan ketahanan sekunder akibat efek susunan saraf pusat dari anestesi. Selanjutnya yaitu intervensi keperawatan. Yang pertama, diagnosa pertama, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 60 menit, diharapkan nyeri dapat teratasi dengan kriteria hasil tingkat nyeri. Yang pertama, nyeri yang dilaporkan pasien minimal berkurang minimal 1 skala. Yang kedua, pasien tidak menunjukkan ekspresi wajah menahan sakit.
Tekniknya pemberian analgesik. Yang pertama, tentukan lokasi, karakteristik, kualitas, dan keparahan nyeri sebelum mengobati pasien. Yang kedua, monitor tanda vital sebelum setelah memberikan analgesik narkotik dan pemberian dosis pertama kali atau ditemukan dosis yang tidak biasanya. Yang ketiga, berikan kebutuhan kenyamanan aktivitas lain yang dapat membantu relaksasi untuk memfasilitasi penurunan nyeri. Yang keempat, ajarkan teknik distraksi relaksasi nafas dalam. Yang kelima, berikan obat analgesik sesuai anjuran dokter. Selanjutnya yaitu diagnosa kedua. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 60 menit, diharapkan nutrisi dapat terpenuhi dengan kriteria hasil status nutrisi. Yang pertama, diharapkan status gizi terpenuhi. Yang kedua, berat badan ideal. Yang ketiga, asupan makanan adekuat. Tekniknya manajemen nutrisi. Yang pertama, menurunkan status gizi pasien dan kemampuan pasien dalam memenuhi kebutuhan gizi. Yang kedua, instruksikan pasien mengenai kebutuhan nutrisi. Yang ketiga, monitor kalori dan asupan makanan. Yang keempat, kolaborasikan dengan ahli gizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada klien. Selanjutnya, diagnosa yang ketiga yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 60 menit, diharapkan suhu tubuh dalam rentang normal dengan kriteria hasil termoregulasi. Yang pertama, suhu tubuh dalam rentang normal. Yang kedua, nadi dan RL dalam rentang normal. Tekniknya perawatan hipotermi. Yang pertama, monitor tanda-tanda vital. Yang kedua, monitor suhu pasien menggunakan alat pengukur dan rute yang paling tepat. Yang ketiga, bebaskan pasien dari lingkungan yang dingin. Selanjutnya, diagnosa yang keempat yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 60 menit, diharapkan hambatan mobilitas fisik dapat teratasi dengan kriteria hasil pergerakan. Yang pertama yaitu klien mampu beraktivitas sesuai toleran tanpa bantuan. Yang kedua, tampak segar dan tidak lemas. Kemudian niknya peningkatan mekanika tubuh. Yang pertama, mengkaji pemahaman pasien mengenai mekanika tubuh dan latihan. Yang kedua, edukasi pasien tentang postur tubuh yang benar. Yang ketiga, edukasi pasien mengenai bagaimana menggunakan postur tubuh dan mekanika tubuh untuk mencegah injuri saat melakukan berbagai aktivitas. Yang keempat, bantu pasien melakukan latihan fleksi untuk memfasilitasi mobilisasi punggung sesuai indikasi. Simpulannya, apendiksitis adalah peradangan akibat infeksi dan usus buntu atau umbil cacing. Infeksi ini bisa mengakibatkan peradangan akut sehingga memerlukan tindakan bedah segera untuk mencegah komplikasi yang umumnya berbahaya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.